Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa sulit untuk mengajak orang lain berdiskusi saat harus membuat keputusan bersama? Apalagi kalau ada yang malah kurang termotivasi untuk ikut serta. Tenang, video ini akan membantu kalian memahami bagaimana cara memotivasi mereka agar diskusi jadi lebih hidup dan produktif. Yang pertama, memberikan penghargaan atas partisipasi. Ketika murid mengungkapkan pendapat, apresiasi mereka dengan kata-kata positif seperti "ide kamu bagus sekali" atau "terima kasih atas masukannya". Anda juga bisa memberikan penghargaan simbolis seperti stiker atau poin tambahan agar murid merasa usaha mereka dihargai. Yang kedua, menciptakan suasana diskusi yang nyaman. Pastikan lingkungan diskusi bebas dari tekanan. Pemimpin bisa memulai dengan mengucap ringan atau cerita menarik untuk mencairkan suasana. Hindari menyalahkan ide murid secara langsung sehingga mereka tidak takut salah. Yang ketiga, menggunakan topik yang relevan. Pilih topik diskusi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari murid, seperti bagaimana cara bekerja, belajar, dan bermain. Hal ini membuat mereka merasa topik tersebut penting dan menarik untuk didiskusikan. Yang keempat, memberikan kesempatan bicara secara bergiliran. Tetapkan aturan sederhana seperti mengangkat tangan sebelum bicara agar semua murid mendapat kesempatan. Jika ada yang pendiam, tanyakan pendapat mereka secara langsung dengan lembut. Misalnya, bagaimana menurut kamu, Siti? Yang kelima, libatkan dalam masalah nyata, yang dimana kita mengajak murid untuk mendiskusikan hal yang mereka alami. Misalnya, keputusan tentang tema acara sekolah atau cara mengatasi masalah kebersihan sekolah. Dengan cara ini sangat membantu mereka merasa bahwa pendapat mereka memiliki dampak yang nyata. Yang keenam, berikan contoh peran positif pemimpin. Dengan cara menunjukkan bagaimana pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah, tetapi juga mendengarkan dan menghormati anggota kelompoknya. Bisa juga dengan cara menggunakan video atau cerita inspiratif tentang pemimpin terkenal yang berhasil dengan kolaborasi tim. Yang ketujuh, ajarkan cara menyampaikan pendapat dengan baik. Di mana ini kita memberikan pelatihan singkat tentang bagaimana berbicara dengan jelas, tidak menyerang orang lain, dan menggunakan alasan yang logis. Contohnya, frasa seperti "menurut saya" atau "saya setuju". Tapi, bagaimana jika? Selanjutnya, nomor 8, tunjukkan dampak pendapat mereka. Setelah mereka memberikan ide, tunjukkan bagaimana ide itu dipertimbangkan atau digunakan dalam keputusan. Contohnya, karena ide kamu, kita akan mencoba cara baru ini. Nah, yang kesembilan itu ada gunakan media kreatif. Gunakan media kreatif seperti gambar, video, atau alat peraga untuk menjelaskan masalah yang akan didiskusikan. Misalnya, gunakan infografik untuk menunjukkan data sehingga diskusi menjadi lebih visual dan menarik. Yang ke-10, jelaskan manfaat diskusi. Sampaikan bahwa diskusi ini bukan hanya untuk mencari solusi, tetapi juga untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi antar tim. Contohnya, dengan diskusi ini, kita bisa belajar memahami sudut pandang orang lain. Nah, yang ke-11 ada berikan waktu untuk mempersiapkan pendapat. Setelah diskusi dimulai, berikanlah waktu 5-10 menit agar murid bisa mencatat ide atau pendapat mereka terlebih dahulu. Cara ini tuh dapat membantu mereka lebih percaya diri saat berbicara. Yang ke-12 adalah bangun kepercayaan diri murid. Dorong murid yang pemalu dengan kata-kata memotivasi atau membangun dengan seperti "pendapat kamu itu penting, Nak. Kami ingin mendengarnya." Jika mereka masih ragu, bantu mereka untuk memberikan panduan atau pertanyaan yang spesifik. Ke-13, hindari kritik yang menjatuhkan. Ketika murid salah, jangan langsung mengatakan itu salah. Sebaliknya, katakan,
Itu ide yang menarik. Bagaimana kalau kita coba melihat dari sisi lain? Hal ini menjaga semangat mereka untuk terus berpartisipasi. Ke-14, berikan pilihan jawaban. Jika murid bingung memulai, sediakan beberapa pilihan jawaban atau panduan seperti apakah kalian lebih setuju dengan opsi A atau opsi B? Mengapa? Ini membentuk mereka memulai tanpa terlalu banyak tekanan. 15. Gunakan kelompok kecil. Pecah kelas menjadi kelompok kecil 3-5 orang agar murid lebih nyaman berbicara. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok bisa menyampaikan hasilnya di depan kelas. 16. Libatkan pemimpin yang dekat dengan murid. Pilih pemimpin diskusi yang memiliki hubungan baik dengan murid, seperti teman sebaya atau guru yang mereka sukai. Pemimpin seperti ini lebih mudah membuat murid merasa nyaman dan didengarkan.